Bima Sakti akhirnya buka suara. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya dia mengeluarkan komentar soal Timnas Indonesia U17. Saya akan jelaskan dan ceritakan di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali soal Timnas U17 karena sang pelatih Bima Sakti sudah bersuara. Jadi ada sedikit gambaran seperti apa Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 nanti. Indonesia akan main sebagai tuan rumah pada event yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember nanti. Bima Sakti mendapatkan tekanan cukup besar ya saat ditunjuk PSSI untuk menjadi pelatih Timnas U17. Banyak yang melihatnya kurang kapabel sebagai pelatih Timnas U17. Padahal kalau dilihat dari basicnya, Bima Sakti memang paling pas untuk posisi ini. Dan kalau dilihat lagi, memang dia paling realistis dan paling mungkin untuk menjadi pelatih. Kalau PSSI menunjuk Sintayong atau Indra Sapri justru tidak mungkin, karena keduanya juga punya tugas yang berat di pos masing-masing. Sintayong di Timnas Senior dan Indra Sapri di U23. Meski begitu, keduanya akan turun tangan membantu Bima Sakti untuk mencari pemain terbaik. Nah, yang saya senang dari komentar awal Bima Sakti yaitu kesiapan mental dia untuk menjalani tugas sebagai pelatih kepala. Ini bukan tugas yang main-main. Dia akan memimpin skuad yang main di Piala Dunia U17. Indonesia memang bukan unggulan, tapi kita juga tidak mau jadi bulan-bulanan ya. Bulan-bulanan tim lawan di Piala Dunia U17 nanti. Maka itu dibutuhkan seorang pelatih yang kuat. Kalau melihat basic dari Bima Sakti, dia adalah sosok yang punya modal. Jangan dulu sebut hebat, tapi punya modal. Mengapa? Karena dia memulai karirnya, memulai tugasnya di Timnas di kelompok umur U16. Karena itu dia punya basic atau tahu bagaimana melakukan pendekatan dengan pemain yang sangat muda. Pemain yang baru memulai karir di sepak bola. Dan Bima Sakti menganggap bahwa kritikan-kritikan dari netizen sebagai hal yang biasa. Dia kuat mental. Dia siap amanah menjalankan tugasnya dan menganggap bahwa kritikan itu positif karena supporter Garuda, netizen ingin timnas yang terbaik. Dia pun siap mengemban tugas itu. Dia mengaku fokus. Dan satu lagi pesan yang dia katakan bahwa dia tak akan menerima pemain titipan. Nah, ini satu poin yang penting untuk seorang pelatih. Jangan sampai ada pemain yang tidak berkualitas tapi malah masuk gara-gara ada tekanan atau semacamnya. Ini satu poin yang perlu untuk seorang pelatih kepala di level Piala Dunia. Walaupun junior tapi tugasnya tidaklah mudah. Nah, hal lain yang tentu di garis bawahi dari komentar Bima Sakti yaitu dia membantah tak akan melirik pemain abroad atau yang main atau yang besar di luar negeri. Dia menegaskan bahwa selama punya paspor Indonesia dan jadi warga negara Indonesia, pemain tersebut
bisa main dengan timnas U17. Tapi Bima Sakti juga menegaskan kalau pemain abroad juga tidak asal abroad, tapi harus lebih baik dari pemain lokal. Kalau sama atau malah di bawah pemain lokal, dia akan memilih pemain lokal. Bagus kan? Dan Bima Sakti kabarnya akan melirik sekitar 4 nama saja. Walaupun dari perwakilan Kemenpora yang bagian diaspora, yaitu Hamdan Hamedan, mengatakan ada 10 pemain yang bisa dilirik. Tapi Bima Sakti akan melirik 4 pemain. Yang saya dapatkan yaitu 2 nama, yaitu Welber Jardim, seorang penyerang, dan juga Gabriel Han Willem Holt yang main di Tottenham U18. Sedangkan Jardim ini main di Sao Paulo FC ya, kelompok umur. Dia adalah salah satu pemain yang anak dari pemain Brazil yang pernah main juga di Indonesia, Elisangelo Jardim. Bapaknya jadi tahu Indonesia dan kebetulan nikah dengan orang Indonesia, jadi dia tahu bagaimana Indonesia dan sepertinya akan didukung untuk gabung dengan timnas Indonesia. Nah, dengan ini patah semua tuduhan kalau Bima Sakti anti pemain abroad, atau dalam hal ini tidak naturalisasi ya, karena naturalisasi itu lama. Diprioritaskan bahwa pemain yang ada di luar negeri itu sudah punya paspor Indonesia, karena biasanya di Eropa atau di Amerika Latin itu bisa memiliki 2 paspor. Nah, saat akan memilih kewarganegaraan baru pemain itu harus menentukan main di negara mana. Dan pemain-pemain seperti itu ada, bahkan ada 10 nama, tapi Bima Sakti mengungkapkan dia akan memantau 4 nama pemain asing, pemain abroad maksud saya, bukan pemain asing, dan yang punya paspor Indonesia pastinya. Karena prosesnya harus cepat, karena tidak bisa seperti senior nunggu naturalisasi, persetujuan DPR dan segala macam, proses panjang. Tapi harus cepat karena seleksi cepat, dan timnas U17 harus segera dibentuk, karena setelah seleksi mereka juga harus melakoni langsung uji coba dan pematangan skuad yang kabarnya mungkin di Eropa atau di Qatar ya, dan berdasarkan keterangan dari ketua umum PSSI. Jadi banyak hal yang menarik dari komentar Bima Sakti. Ini membuat kita senang karena Bima Sakti menegaskan dia siap dengan tugasnya. Karena kalau dia diberi kepercayaan, dia akan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, fokus kepada tugas, tidak peduli dengan kritikan atau keraguan dari publik. Dia menganggap itu sebagai hal positif. Ini menurut saya hal bagus untuk seorang pelatih. Tidak emosional. Bisa menerima kritikan publik dengan baik. Dan yang saya tahu memang Bima Sakti adalah seorang pelatih yang komit ya. Dulu waktu di Persema Malang, saya tahu dulu pernah juga saat jadi pemain, dia adalah pemain tipikal sosok yang kalem. Jadi kita bisa berharap banyak dari Bima Sakti. Selain itu, Bima Sakti juga sosok yang tenang gitu ya. Bima Sakti juga akan dibantu oleh
pelatih-pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Ya memang sampai mencari pemain, tapi tentu dibantu juga soal taktik dan segala macam masukan untuk Bima Sakti. Nah, untuk memudahkan lagi tugas Bima Sakti, saya punya pendapat kalau setidaknya ada 5 mantan anak buahnya, pemainnya di timnas U16 yang harusnya auto lolos ya. Walaupun Bima Sakti pasti akan seleksi, tapi 5 pemain ini menurut saya harus mendapatkan kesempatan lolos langsung biar mempercepat proses seleksi ya. Nama pemain itu seperti Iqbal Dwi Jangge, Sultan Jaki, Arkan Kakak, Kafiatur Rizky, dan Habil Akbar. Ini dilihat dari statistik, mereka punya rapor yang bagus dengan timnas U16. Tentu mereka akan dipanggil untuk seleksi lagi, tapi menurut saya mereka akan langsung mendapat kepercayaan. Tapi kita tunggu, karena ini baru komentar pertama dari Bima Sakti, kita tunggu prosesnya seperti apa. Demikian teman-teman ulasan saya soal timnas U17 dan Bima Sakti yang sudah mengeluarkan komentar soal komitmennya untuk timnas yang akan tampil di Piala Dunia U17. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.